Aurelia Abbas. Nah, berhubung saya berasal dari Sulawesi Tengah yang dimana akhir-akhir ini sering terjadi gempa berskala sedang maupun berskala kecil, maka dari itu dalam video kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum lanjut, pasti beberapa di antara kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan mitigasi? Dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Di sini terdapat 6 karakteristik bencana gempa bumi. Yang pertama yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, 2 lokasi kejadian tertentu, 3 akibatnya dapat menimbulkan bencana, 4 berpotensi terulang lagi di lokasi yang sama, 5 belum dapat diprediksi waktunya, dan yang terakhir yang keenam yaitu tidak dapat dicegah dampaknya tetapi dapat dikurangi. Hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat pra-bencana yaitu yang pertama, mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi. Kedua, memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Ketiga, membuat konstruksi rumah atau bangunan yang tahan akan gempa. Keempat, melaksanakan dan mengikuti simulasi gempa bumi. Dan yang kelima yaitu menyiapkan tas siaga bencana. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan pada saat bencana. Di dalam rumah, berlindung di bawah meja. Bila tidak ada meja, lindungi kepala menggunakan bantal. Di sekolah, ketika gempa mereda, keluarlah berurutan, carilah tempat lapang. Di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari reruntuhan gedung atau papan reklame. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Jika terjebak di lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon jika tersedia. Di gunung atau pantai, jika ada tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Di kereta api, pegang erat pada tiang atau kursi kereta sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak. Di dalam mobil, jauhi persimpangan, pinggirkan dan hentikan mobil di tempat terbuka, kemudian keluarlah dengan segera dari mobil. Ikuti instruksi dari radio mobil. Kemudian, setelah bencana atau pasca bencana, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu periksa kondisi keluarga dan sekitar, laporkan kejadian kerugian dan korban orang hilang, jauhi bangunan-bangunan yang sudah retak dan tidak aman, bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi bangunan tahan gempa, lalu bersama memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana di sekitar wilayah bencana. Itulah tadi mitigasi bencana gempa bumi yang dapat saya berikan. Saya harap teman-teman dapat menerapkannya bila terjadi gempa di sekitar daerah teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.